Oke, baiklah kawan-kawan semua ya. Ini kita hari ini panen lagi ya. Ini panen ini ya, baru ditunas ya atau di pruning. Sawit kita kelihatan rapi ya. Buah juga baru nongol, sebagian belum ada yang keluar juga. Sebagian masih sedikit tahun ini teman-teman, karena kita tidak memupuk ya. Udah setahun lebih kita tidak melakukan pupuk. Ini mesti dipupuk lagi nih. Kosong-kosong seperti ini ya teman-teman. Kurang ringan buahnya juga, beda halnya dipupuk. Oke, lanjut ya. Oke ya, baiklah kawan-kawan semua ya, ini kita mulai panen lagi ya teman-teman. Ini panen baru 14 hari sudah mulai panen ya kawan-kawan ya. Baru saja kita panen lagi ya teman-teman. Kenapa cepat sekali panennya? Karena kita habis pruning teman-teman. Karena sistemnya di sini ya, untuk pembayaran pruning atau pekerjaan perawatan kebun itu ya teman-teman, kalau di tempat saya panen dulu baru dibayar ya teman-teman. Kalau belum panen tidak akan kita bayar teman-teman, karena uangnya dari kebun untuk kebun juga ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kita melakukan pruning, makanya anggota panen kita cepat ya melakukan panen lagi ya teman-teman, karena nanti untuk pembayaran perawatan pruningnya dengan uang yang panenan ini, kita tidak mengambil panen yang sebelumnya, tidak teman-teman. Seperti itu sistemnya, sistem keuangan dalam pertanian sawit ini ya teman-teman. Harus kita pandai dalam mengelola keuangannya teman-teman. Jika kita tidak pandai mengelola keuangan untuk hasil tani sawit ini teman-teman ya, ini hasilnya tidak akan sempurna ya teman-teman. Karena seorang petani sawit ya teman-teman, terutama seperti saya petani sawit yang modalnya sedikit, kalau kita tidak pandai dalam mengelola dari keuangan dari si sawit ini, apalagi kita sawitnya sawit biasa ya teman-teman, kadang trek ya teman-teman, kadang sering treknya ya. Nah, kita membutuhkan pembelian pupuk, perawatan, penyemprotan ya, perawatan semuanya itu membutuhkan biaya ya. Nah, hal seperti itu kita harus perhitungkan semua teman-teman. Makanya saya lakukan di sini, kita lakukan panen sawit dulu baru kita melakukan pembayaran. Kita tidak akan mengambil tabungan yang panenan yang lalu teman-teman. Yang lalu tetap kita simpan untuk modal ya, seperti itu. Nah, ini penglangsiran kita masih di sini, belum ada jalan untuk menuju ke ujung sana ya teman-teman. Makanya agak jauh. Kita belum ada modal sampai ke situ, karena untuk saat ini untuk perawatan kebun sendiri ya teman-teman cukup lumayan mahal ya, terasa sekali karena semuanya pada naik ya untuk perawatannya. Untuk kuning sendiri, untuk sawit yang serendah ini yang masih ada dodos dan egrek juga itu 8.000 per pokok. Nah, untuk yang sawit tinggi 10.000 per pokok. Sementara upah panen 250.000 per tonase ya teman-teman ya. Nah, per tonase ini belum ada kenaikan lagi, tetapi memang sebenarnya anggota panen kita meminta kenaikan, tetapi untuk keadaan seperti sekarang kita nggak bisa menaikkan hal seperti itu teman-teman. Kenapa harga sawit ini, waduh, kita tidak jelas sekali teman-teman untuk tahun ini. Mana sudah buahnya sedikit, harga sawit mentoknya ya segitu-gitu saja teman-teman. Sementara untuk perawatan segala macam sudah pada naik semua. Nah, itulah kita sebagai petani sawit ini memang kelihatan enak seperti itu, santai, banyak duitnya, dikiranya seperti itu. Padahal seandainya kalau kita tidak pandai mengatur keuangan ya teman-teman, duitnya ya sampai di situ-situ saja. Karena banyak petani sawit ini yang punya lahan tapi dia nggak akan bisa nambah lahannya karena dia keuntungannya sedikit ya teman-teman. Nah, hanya seperti ini teman-teman. Ini langsung kita muat ke dalam mobil ya teman-teman. Kenapa sistem seperti ini? Kita tidak tunggu banyak dulu, karena sistem seperti ini teman-teman ya, ini yang pertama adalah kita mempermudah dalam pengangkutan agar tidak terlalu berat. Memang untuk menunggu itu sebenarnya membosankan, tetapi sebenarnya asik kalau kita lakukan dengan ikhlas. Nah, yang kedua fungsinya kenapa kita muatkan seperti ini
agar ya teman-teman, agar brondolannya tidak banyak dan terlepas atau buah yang rusak terjatuh di tanah dilansir berkali-kali teman-teman. Nah berikutnya untuk keunggulannya, untuk langsir langsung simpan buah atau taruh buah ke bak seperti ini ya teman-teman, itu agar buah tidak lama restan atau menunggu di TPH teman-teman. Karena buah yang lama menunggu TPH dia bobotnya sedikit ringan karena sudah berkurang kadar airnya di dalam buah atau tangkai buahnya meneteskan air ya, seperti itu teman-teman ya. Nah kalau langsung diangkat atau ditaruh ke dalam mobil seperti ini, langsung kita antarkan ke pabrik, apalagi pabriknya tidak mengantri, wah bobotnya dapat sekali teman-teman. Kenapa? Kita sebagai petani sawit ini kita tidak jual yang lain ya teman-teman ya, kita adalah jual bobot atau jual berat ya, seperti itu. Kita ya kalau orang banyak berpikir yang biar CPO banyak lah apalah seperti itu, nah itu prinsip orang yang saya pikir ya, kalau secara logika saya ya kawan-kawannya, itu adalah prinsip bodoh ya teman-teman ya, prinsip orang bodoh. Yang penting kita punya sawit ini sebagai petani, karena kita nyarinya berat ya, carinya beratnya ya, seperti itu. Kita untungnya di berat teman-teman. Nah seperti itu, makanya di sini saya untuk menanam sawit jenis abal-abal ini atau tempurung tebal ini tidak kecewa teman-teman. Katanya karena nanam abal-abal kita itu sebenarnya banyak dibodohi juga teman-teman, padahal mereka menyuruh untuk katanya treknya panjang lah abal-abal ini ya, tergantung perawatan yang kita tahu. Nah sementara kalau si unggul ini ya memang menang ya kalau dibobot, dia tidak terlalu berbobot teman-teman, karena dia tidak mengandung cangkang tebal, karena yang berat itu adalah cangkang gitu teman-teman. Kalau biji per brondol, makanya kita dalam pemilihan bibit kalau memang mau nanam bibit yang jenis unggul paritas bagus, usahakan brondolnya yang besar teman-teman, brondol besar dan tandanan yang besar seperti itu. Jangan kita pilih jenisnya banyak, tandan banyak memang sih kita akui. Kalau untuk tandanan banyak atau yang buah kecil, treknya agak jarang sawit itu trek ya teman-teman. Tetapi biasanya kalau di tempat saya biasanya tukang panennya komplain teman-teman, karena jumlah tandanan tidak sesuai dengan berat buah atau berat yang kita dapat, seperti itu tidak masuk seperti itu. Makanya biasanya pemanen itu minta satu tonasenya adalah 300 sampai 350 ribu teman-teman, karena tadi bobotnya nggak dapat. Nah seperti itu. Memang kalau orang yang berpikiran menguntungkan pabrik, kalau penjual bibit kita seperti ini, ngomong seperti ini salah semua ya teman-teman. Kita otomatis dimarah-marahin sama dia karena dia mau laku bibitnya. Nah ini kita langsung antar ke pabrik. Coba nanti teman lihat ya di akhir video berapa tonase yang kita dapat. Nah ini harga segini saja. Ini 19.